di-unmute dulu. Yuk coba semuanya di-unmute. Adik-adik suaranya yuk. Ayo Dimatiin dulu suaranya. Coba kita sapa dulu ya Kak Tika. Ya, kita sapa dulu Kak. Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Coba Kak Tika, kalau Kak Niki nanya apa kabarnya hari ini, jawabnya gimana Kak Tika? Aku anak Tuhan selalu ceria. Kita ulang ya Kak Niki ya. Oke, Kakak ulang ya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Aku ceria. Oke, udah siap memuji Tuhan? Siap ya adik-adik ya. Oke. Kak Niki, kan kita mau memuji nama Tuhan nih. Kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan juga. Nah, berarti adik-adik jangan lupa menyiapkan apa? Alkitab. Coba boleh diangkat dong Alkitabnya. Disiapin dulu. Coba diangkat yuk. Jangan lupa nanti untuk persembahannya ya. Adik-adik Alkitabnya. Ya, terus ini juga Kak Niki. Kita hari ini ada absen sekolah minggu. Nanti linknya dikirimin sama Kak Dame. Adik-adik boleh mengisi absen sekolah minggu ya. Ayo dengar Kak Tika nggak tadi? Mana Kak? Untuk mengisi absen sekolah minggu yang dikirim sama Kak Damai, jangan lupa diisi ya nanti ya. Linknya kirim di mana Kak? Kirimnya di ini ya adik-adik ya. Absennya nanti dikirim Kak Dame di chat Zoom ya. Adik-adik boleh cek di chatnya Zoom, nanti Kak Dame akan mengirim. Oke, ayo Kak Niki. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ini, coba Kakak mau adik-adik untuk saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah sekolah minggunya. Ayo, saat teduh. Ambil bangku sama lo. Kakak persilahkan. Saat teduh dimulai. Sekarang tuh. Kecil. Ini apaan nih? Berdoa. Oke, saat teduh selesai. Oke, Kak Niki, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Pada tahu semua gak lagunya? Tahu. Harus nyanyi bareng. Kita nyanyi bareng ya Harus nyanyi adik-adik ya. bareng sama Kak Niki, Kak Tika ya. Kakak abang sekolah minggu juga boleh ikutan ya. Oke, gerakan. Ya. Oke. Kita mulai ya Kak. Oke, dimulai Kak. Mulai sambil tepuk tangan. Matanya senyumnya jangan Senyuman. dari
Saya kan kelihatan semua tingkah aku kau, nggak kelihatan. Semuanya layar-layarnya. Apakah boleh adik-adik Pakai alat suaranya disambi, di pakai unmute dulu? Ya adik-adik suaranya di mute dulu Ya, semuanya. boleh yuk adik-adik suaranya di mute dulu. Kak Niki minta adik-adik untuk sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, kita mau berdoa. Coba untuk doa pembuka. Ayo. Kita bersatu dalam doa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau yang memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Yesus. Supaya semua jaringan kami bisa bekerja dengan baik Yesus, dan kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berkuasa saja Yesus dalam ibadah kami hari ini. Yesus yang baik, mohon ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak menjadi penghambat segala apapun yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Coba Kak Niki mau sapa lagi nih adik-adiknya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Adik-adik masih semangat ya? Masih. Oke, keren semuanya. Kita mau ngapain lagi nih habis ini? Mau Kita nyanyi habis ini mau bernyanyi lagi Kak. Mungkin sebelum bernyanyi kita sapa dulu kali ya Kak adik-adiknya ya. Oke. Ayo, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Oke, habis Kita mulai mau nyanyi lagu apa nih Kak Tika? kita mau bernyanyi lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Kak Niki, pada tahu nggak adik-adik? Tahu kan? Datang di sekolah minggu. Pada tahu ya semuanya nanti? Tahu Kak. Kita langsung sambung ke lagu apa Kak? Kita lagunya medley ya adik-adik ya, sama lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Oh ya adik-adik ya, tahu semua. Nyanyi bareng Kak Tika sama Kak Niki ya, Nyanyi pakai bareng-bareng ya gerakan. adik-adik ya. Mana senyumnya? Satu anak Tuhan.
di sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, Oke, adik-adik, 1, kita bernyanyi sampai 5 aja, sampai 5 anak Tuhan. Habis ini kita mau apa, Kak Niki? Adik-adik, Kakak Niki udah siapin semua Alkitabnya. Coba Kakak mau lihat mana Alkitabnya. Keluarin Alkitabnya, adik-adik. Mana Alkitabnya semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan. Ayo. Ayo adik-adik boleh duduk dengan baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba duduk yuk. Duduknya yang sikap yang rapi, yang baik. Alkitabnya coba ditunjukin sama Kak Niki sama Kak Tika. Coba mana Alkitabnya adik-adik? Oke, pintar. Alkitabnya udah pada ada semua nih Kak, udah disiapin nih. Boleh untuk Amang Pendeta Hahap. Ini Kak Tika. Oke, shalom semuanya adik-adik. Shalom Amang Pendeta. Abang, Tuhan. iya puji Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Oke. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Didilah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan untuk kita minggu ini adalah dari kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik kami yang ganteng dan yang cantik, salam sehat. Amang bertanya, tunjuk tangan saja. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga, tunjuk tangan. Wah, mantap semuanya ini. Amang. Puji Tuhan. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak Amang. Amang. Tidak Amang. Oke, makasih. Oke. Nah, adik-adik, surga itu adalah tempat bahagia, senang, tempatnya Tuhan, tempatnya Yesus. Di sana adalah untuk memuji-muji nama Tuhan. Selalu damai, selalu indah, selalu bersyukur. Surga itu adalah tempat orang-orang yang melakukan kebenaran dalam hidupnya. Orang-orang yang melakukan kejujuran, kebaikan, ibadah, mendengar firman Tuhan di waktu hidupnya. Jadi kalau orang yang melakukan di dalam hidupnya sekarang ini rajin beribadah, mendengar firman Tuhan, melakukan pekerjaan baik, melakukan kasih,
melakukan hal-hal untuk menolong sesama, hal-hal melakukan yaitu untuk kebaikan bersama, kebaikan keluarga, kebaikan sanak saudara, itulah orang-orang yang masuk surga. Nah, adik-adik sekalian, kebalikannya, orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yaitu yang selalu membenci, orang yang mendendam, selalu melakukan kejahatan, umpamanya mencuri, berbohong, orang-orang tidak jujur, orang-orang selalu marah-marah, orang-orang yang selalu menfitnah. Wah, itulah yang masuk neraka. Neraka itu adalah tempat orang-orang yang melawan Tuhan, tempat orang-orang yang melawan firman Tuhan. Jadi neraka itu adik-adik, apinya terus menyala. Jadi orang jahat, orang berdosa, yang tidak mau berubah, yang nakal, dibakar di sana. Tadi saya perhatikan, saya tanya tadi, siapa yang suka masuk ke surga? Siapa yang mau? Tunjuk tangannya banyak. Berarti hampir kita semuanya menyukai kita masuk ke surga. Daripada kita masuk ke neraka. Nah, adik-adik sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Ada dua yang mau dikatakan kepada kita, dua bagian besar ya. Nah, yang pertama adik-adik yang ganteng, adik-adik kami yang cantik, dikatakan tadi di sana, marilah kita berlomba-lomba melakukan pekerjaan baik. Nah, berlomba-lomba ya. Nah, berlomba-lomba ini ibarat kalau kita lihat, yaitu pertandingan, yaitu lari ya. Kalau ada lari cepat umpamanya. Kalau kita lihat kan orang itu kan berlomba-lomba siapa yang duluan. Kalau sudah duluan nyampe ke garis finish, itu yang juara. Jadi semua orang itu harus berlomba-lomba supaya mana lebih cepat dia menang. Begitulah adik-adik, melalui firman Tuhan ini tadi dikatakan supaya kita itu harus juga berlomba-lomba melakukan pekerjaan baik dan kasih. Nah, itu dia, pekerjaan baik dan dalam kasih. Nah, misalnya adik-adik, pekerjaan baik itu adalah suka membantu, suka menolong saudara, suka menolong orang tua, mengasihi saudara, dan mengasihi orang tua. Nah, pekerjaan baik itu termasuk loh sopan santun berbicara. Nah, kalau kita berbicara sopan santun, itu termasuk pekerjaan baik. Jadi kalau adik-adik kami berkata sopan santun sama orang lain, apalagi sama orang tua, itu termasuk pekerjaan baik dalam kasih. Nah, termasuk juga patuh dan hormat kepada orang tua. Itu termasuk pekerjaan baik. Apalagi jujur loh, ya. Jujur itu pekerjaan baik, ya. Wah, itulah yang pertama. Jadi yang pertama tadi adalah yaitu mari kita berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba jangan sampai disuruh baru dilakukan. Gitu ya. Kalau kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu sudah berkata, adik-adik jangan berisik, gitu contohnya. Nah, itu kan harus kita patuhi, kita hormati. Berarti kita jangan berisik. Nah, kalau orang tua, jangan berisik. Dengarkan dulu suara kami, contohnya. Harus dipatuhi. Itu termasuk pekerjaan baik. Iya, pekerjaan yang baik itu. Nah, adik-adik sekalian yang kedua, melalui firman Tuhan ini untuk kita,
adalah mari kita saling menasehati ya, ini dia. Mari kita saling menasehati. Nah, apa gunanya menasehati itu ya? Apa gunanya? Nah, gunanya menasehati itu adalah karena seseorang itu melakukan kesalahan. Karena seseorang itu melakukan kejahatan, maka perlu dinasehati. Itu adik-adik. Nah, Amang sendiri, Amang pendeta, wah sering dinasehati zaman dulu seperti adik-adik. Aku dinasehati mama saya, dinasehati bapak saya, dinasehati ibu guru, dinasehati opung saya, dinasehati kakak abang guru sekolah minggu juga. Iya, saya dinasehati ya kakak atau abang saudara saya. Kenapa saya dinasehati? Karena saya berbuat salah. Karena saya berbuat kejahatan. Umpamanya saya itu marah-marah, saya itu berkata kotor. Kan orang tua, kakak-kakak melarang saya menasihati, jangan omong kasar ya, jangan berkata demikian ya. Jadi Amang sendiri nasihati. Nah, makanya perlu dikatakan di sana tadi, saling menasehati. Jadi adik-adik sekalian, ya yang ada di rumah, kalau kita dinasehati itu, karena itu berguna untuk apa? Supaya jangan kita berbuat demikian lagi kesalahan itu. Supaya kita jangan berbuat kejahatan itu. Supaya kita jangan berbuat ya yang melanggar peraturan itu. Kan gitu. Contohnya, orang tua berkata, sebelum makan cuci tangan, contohnya. Nah, tahu-tahu kita nggak cuci tangan, langsung makan. Gitu kan? Tahu-tahu tangan kita sudah kotor karena kita main-main, gitu ya. Karena habis bermain dengan teman, saudara. Cuci tangan. Pakai sanitizer, contohnya. Nah, tahu kita tidak kita cuci, makanya kita dinasehati. Itu contoh ya. Belum lagi yang lain. Tidur, udah jam berapa ini? Kata orang tua kita. Ya udah harus tidur kita. Nah gitu. Itu contoh adalah saling menasehati. Nah, kita juga perlu nasihati orang lain. Dan yang terakhir nasihat ini adalah ketika kita dinasehati, jangan kita marah ya adik-adik. Jangan marah-marah dong. Iya. Iya, kalau dinasehati itu kan jadi dikatakan itu berguna untuk supaya kita tidak melakukan lagi yang salah itu. Jadi kalau kita dinasihat orang tua, ya udah, iya Mak, iya Pak, iya Bang, maafkan saya. Ya tidak saya ulangi lagi, begitu. Maafkan kesalahanku, begitu. Nah, ketika abang kita atau kakak kita atau mungkin ya orang tua kita ya, umpamanya sama seperti tadi. Sebelum makan nggak cuci tangan, contohnya. Bapak nggak cuci tangan nih, cuci tangan dulu dong, gitu ya. Nggak apa-apa. Orang tua juga bangga. Oh iya, saya belum cuci tangan rupanya. Nah, gitu. Ya, nah, bagus begitu. Tapi dengan sopan santun lah ya. Jangan marah-marah gitu loh. Jangan terus suaranya kencang, jangan. Tapi itulah ya. Tadi firman Tuhan ini, saya ulangi lagi, adalah kita saling melakukan berlomba-lomba melakukan yang baik di dalam kasih. Yang kedua adalah kita harus saling menasehati. Itulah firman Tuhan adik-adik. Sehat-sehat kita semuanya. Berkati Tuhan dan juga guru-guru sekolah minggu ya. Itulah firman Tuhan yang Amang boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Ajari kami Tuhan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, penuh sukacita daripada-Mu. Orang tua kami, sanak famili kami.
Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih Amang Pendeta atas Makasih, firman. Amang. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Oke, adik-adik, tadi kan udah mendengarkan firman Tuhan nih. Kak Niki, kira-kira tadi firman Tuhannya tentang apa, Kak Niki? Oke, ada yang tahu gak nih adik-adik firman Tuhannya tadi kata Amang tentang apa? Kenapa belum kita lihat? Tentang Ada yang orang-orang ada yang ada dikasih tahu ya. Jadi ada orang-orang yang ingin masuk surga dan ada yang ingin masuk neraka. Kalau kita mau masuk surga, kita harus mengikuti firman Tuhan kayak yang tadi Amang udah bilang ada 2 poinnya. Yang pertama kita harus berlomba-lomba melakukan hal baik. Hal baiknya apa? Kita rajin berdoa, rajin ibadah sekolah minggu. Terus kita juga harus sopan santun dalam berbicaranya. Kita juga harus mau menolong saudara kita, teman kita, bahkan orang tua kita. Kita harus mengasihi mereka juga. Yang kedua apa poinnya? Yang kedua kita menasihati. Ih, pintar. Siapa itu tadi yang ngomong? Tadi siapa yang ngomong tadi? Saya Windy, Kak. Oh, Windy Windy, pintar. Kak Niki, Berarti pintar. dengerin firman Tuhan tadi yang Amang sampein ya. Iya benar, menasehati. Kita harus menasehati teman kita. Kalau misalkan teman kita melakukan kesalahan, kenapa kayak gitu? Biar dia nggak melakukan kesalahan lagi. Terus kalau misalkan kita lagi diomelin atas kesalahan kita sama mama papa misalnya, kita harus langsung minta maaf. Jangan malah kalau udah diomelin mama papa, kita malah marah-marah balik. Nggak boleh ya. Oke. Berarti banyak yang dengerin firman Tuhan tadi nih, Kak Tika. Iya, Kak. Berarti kalau kita nggak boleh melawan orang tua juga ya, Kak ya? Betul, nggak boleh ya adik-adik. Kalau diomelin mama papa langsung minta maaf. Oke. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak Tika? Oke, Kak Niki, kita mau biasanya kan tiap bulan kita ada ayat bulanan. Nah, ayat bulanan bulan ini apa, Kak? Bulan Juli. Oh iya, bener. Adik-adik jangan lupa untuk ayat bulanannya tetap dihafalin, dikirim videonya di grup masing-masing. Ayat bulanan kita masih sama, yaitu di Mazmur 25 ayat 5. Kak Niki bacain ya isinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Oke, ayat bulanannya jangan lupa untuk dihafalkan. Dihafalkan. Oke, Kak Niki, habis ini kita mau bernyanyi lagi nih, Kak. Kita mau nyanyi apa, Kak? Iya, kita mau nyanyi lagi adik-adik. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, kalau semangat kita nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Ada yang tahu gak lagu-lagunya? Semuanya tahu lagunya. Tak iblis menggodaku. Pada tahu semua? Tolak dia dalam nama Yesus. Oke, Kak, kita mulai Oke, aja ya, Kak kita Niki mulai. ya. Nyanyi bareng pakai gerakan kita ya. Tangan boleh. Oke. Kita mulai ya, Kak. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Saat iblis menggoda aku tiada Yesus. Berani pulang berdoa dalam nama Yesus. Iblis
Kita akan doa penutup. Adik-adik, kita mau berdoa penutup. Kakak Niki minta adik-adik untuk sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, adik-adik sekalian, biar kita tutup dulu ibadah kita ini. Ya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini kami yang sebenarnya, kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, kabur daripada yang jahat, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu. Adik-adik semuanya. Iya, adik-adik. Adik-adik jangan keluar dulu ya. Adik-adik pada dulu adik-adik. Jangan pada keluar dulu semuanya. Keluar dulu ya. Untuk selanjutnya Kak Niki boleh bacain warta jemaatnya Kak, warta sekolah minggu. Oke, Kak Niki mau bacain tentang warta sekolah minggu ya. Oke, suaranya kurang kedengeran, Kak. Halo. Ada yang dengar suara Kak Niki? Oke, coba di mute dulu suaranya semuanya biar pada dengar suara Kak Niki. Oke, warta hari ini minggu ini kita ada aktivitas untuk Horong Samuel itu mewarnai, dan mewarnainya itu akan dilakukan di hari Senin jam 7 malam ya untuk Horong Samuel. Jangan sampai lupa. Itu di print kertas gambarnya diwarnain, dikasih nama juga, jangan lupa. Terus untuk yang poin kedua, kita ada nonton bareng di jam 18.30 atau jam 6:30 malam. Besok ya adik-adik, bukan hari ini, besok. Untuk besok ya adik-adik. Makasih kakak. Dan jangan lupa untuk mengisi absennya yang udah dikirim di link absen dikirim sama Kak Damai di chat. Adik-adik mungkin boleh lihat linknya ada di chat. Link absennya jangan lupa untuk diisi ya.
Sama persembahannya juga ya Kak Niki ya. Oh Jangan iya betul, sama persembahannya. Jangan lupa dimasukin ke celengannya. Adik-adik. Oke. Halo adik-adik. Oke, Kak. Halo adik-adik. Halo, Siapa di sini Kak. belum absen? Halo, Kak. Siapa di sini yang belum absen? Itu loh, ini. Bisa dilihat ayo di Absen chatnya. siapa? Itu ada linknya Kak Damai kirim. Coba Absen buka dulu. chat yang di bawah. Oke, pintar. Anggita sudah. Siapa lagi yang belum? Aku udah, Kalau Kak. sudah boleh keluar. Absennya di mana, Kak? Iya, ada di chat Itu saya. ada di chat sayang. absennya ada di chat ada ya, linknya adik-adik dikirim ya. Kak Damai. Di chat coba deh, klik yang tulisannya CHAT. Nah, lalu ada yang warna-warna biru. Nah, itu dipencet. Ya, dipencet lalu diisi sayang. Ada yang nggak bisa kebuka? Bisa, yang udah bisa boleh keluar Zoom adik-adik sudah selesai. Tapi yang belum di sini dulu dibantu kakak-kakaknya untuk diisi ya. Ada yang belum bisa? Dan Jeremy absen orang kamu. Iya satu-satu Inang. Bisa kok, bisa 2 kali ya. Satu-satu betul. Dulu, Kak. Ya, ditungguin sama kakak-kakak. Hilang yang nggak bisa, biar kakak-kakaknya bantu isiin. Siapa di sini yang nggak bisa, nanti kakak-kakak di sini bantu isiin. Ada yang nggak bisa isi? Udah, Kak. Oke, Sudah, kalau sudah boleh keluar keluar Zoom. sayang. Yang belum, yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa.